Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku lagi TMS. Hari ini kita baca tentang tema. Sebentar ya guys, aku lihat temanya dulu, takut lupa. Bentar ya. Oke, kita baca temanya. Hal yang dia ingin katakan ke aku apa? Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam readingan aku. Insya Allah menjadi nyata. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat dengan energinya dia. Nine of Swords, the Page of Pentacles, the Nine of Cups, Ten of Wands. Oke, di sini aku ngerasa energinya dia tuh lagi dihantui rasa bersalah, ada rasa ketakutan juga tentang harapan dan tentang masa depannya dia yang tidak terwujud karena terlalu berat ya untuk membawa kesalahan di masa lalu yang belum selesai, dan dia juga merasa bersalah ya atas kejadian di masa lalu, dan itu membuat dia merasa tertekan ya. Dia merasa kok kayaknya sulit banget ya menjalin hubungan dengan orang baru ini. Untuk mencapai kesuksesannya dia itu sulit banget, ada aja masalahnya, ada aja bebannya ya. Dan ini membuat dia merasa tertekan, terutama dalam mencapai cita-citanya ya sekarang. Dan dia merasa sejak adanya orang baru ataupun kehidupan baru yang dia jalani, ini tidak membuat dia tenang, tidak membuat dia nyaman ya. Dan dia merasa tersiksa dengan ya impiannya dia sendiri ya. Ternyata menjalin hubungan atau menjalani kehidupan baru itu tidaklah mudah ya ketika dia sama kamu, karena kan dia sukses itu dibantu oleh doa kamu, oleh tirakatnya kamu gitu ya. Dan sekarang dia harus menjalaninya sendiri ya, berdoa sendiri, memulai dari nol lagi cara dia berdoa dengan orang baru. Sorry ya guys, jadi dia benar-benar tersiksa sih kalau aku bilang ya, tersiksa dengan ya harapannya dia, tersiksa dengan impiannya dia, dan dia merasa nggak nyaman. Dan ini membuat dia merasa ketakutan, penyesalan yang begitu dalam, dihantui rasa bersalah ya. Dan dia merasa nggak yakin jadinya mencapai masa depan dengan orang baru ini ya. Ditambah lagi dia takut tentang tanggung jawab ya, yang harus dia mulai dari nol lagi. Keinginan dia tuh banyak banget, dan dia ketika mendapatkan keinginan dia menjadi angkuh, menjadi sombong, terutama ketika hadirnya kehidupan baru atau pekerjaan baru, orang baru ya. Pada akhirnya ya dia harus menanggung bebannya dulu dari keinginannya dia untuk sukses dengan orang baru atau kehidupan barunya ya. Salah satunya ya karena dia tidak menyelesaikan masalah di masa lalu. Ya, tuh.
dan ini membuat dia terhalang untuk masa depannya. Kalaupun dia mau bahagia ya, mau sukses lagi, dia harus belajar banyak dalam memilih, belajar banyak dalam meraih masa depan. Itu harus dengan hal-hal yang positif ya, harus dengan spiritual yang harus dia pelajari ya, bukan hanya duniawinya saja. Oke, kita lihat hal yang dia ingin katakan ke aku apa sih. Jadi energinya dia tuh lagi dihantui kegagalan sih, dihantui rasa bersalah, dan dia merasa tersiksa. Kenapa? Karena ya dia nggak nyaman dengan orang barunya atau kehidupan barunya. Jadi apapun yang dia inginkan tuh sulit banget tercapai. Ada the King of Pentacles, hal yang dia ingin katakan ke aku. The King of Cups, the Knight of Wands, and the Ace of Pentacles. The King of Wands. Jadi gini, hal yang ingin dia katakan ke aku, kayaknya selama dengan kamu tuh dia bebas ya, bisa melakukan apapun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberuntungan ya, dan dia merasa dia mendapatkan cinta kasih yang penuh, ketulusan dari kamu ya, dan dia bisa bebas berselingkuh ataupun bersenang-senang ya ketika sama kamu. Jadi hal yang dia ingin katakan ke kamu ya, dia pengen berpetualang lagi atau menikmati kebebasan dia, kesuksesannya dia lagi ya ketika bersama kamu ya. Kebahagiaannya dia ini bertolak belakang ya. Jadi dia mau kembali lagi sama kamu, tapi energinya udah nggak bisa selaras karena ada permainan, dan ini menjadi pertentangan ya. Dia pernah balik ke kamu tapi bermasalah. Salah satunya ya ada ilmu hitam yang terbentur ya dengan kalian, dan ini membuat dia ya merasa bahagia karena kamu mencintai dia dengan tulus, penuh dengan keberkahan ya. Dan dia tahu kamu energinya membawa keberuntungan, kemakmuran ya, dan dia menjadi seseorang yang sangat bahagia ketika sama kamu ya. Jadi hal yang dia ingin katakan adalah ya, dia pengen sukses lagi kayak dulu. Karena saat ini yang aku lihat ya, dia banyak sekali kesulitan ya, terutama tentang meraih materi. Ini sulit banget, berat banget rasanya untuk mendapatkan rezeki besar. Dan dia juga udah nggak bisa sebebas dulu ya, udah nggak bisa berpetualangan warawiri lagi seperti dulu ya. Banyak sekali masalah yang harus dia pertanggungjawabkan, yang harus dia perbaiki, dan dia takut banget yang namanya perbaikan ya. Tapi di sini dia juga memendam perasaan, dua perasaan, ke kamu dan ke orang lama ya. Dua perasaan ini ya membuat dia tuh sebenarnya nggak nyaman ya. Kenapa? Ya karena dengan orang baru ini mau tidak mau dia harus dari nol lagi untuk mendapatkan kesuksesannya. Sedangkan kalau dengan kamu tuh sudah jelas ya, energinya dia sudah tahu gitu, dan dia paham benar kalau kamu itu selalu ya berdoa untuk dia, untuk kesuksesannya dia. Bahkan juga kamu tulus dalam mencintai diri dia, walaupun dia sudah
banyak berpetualang ke sana ke sini gitu ya. Kamu masih mencintainya, kamu masih menerima dia. Itu yang membuat dia ya merasa bersalah sih, karena sudah mempermainkan kebaikannya kamu ya. Dan aku ngelihatnya di sini dia ada rasa ketakutan ya. Apakah dia bisa meraih kembali kemakmuran hidupnya, terutama dalam hal materi. Karena kalaupun dia bisa menerima rezeki besar, ya mau gak mau dia harus menanggung beban hidup ya. Jadi kayak ya sesuai dengan pengeluaran, pendapatan besar ya pengeluaran juga besar gitu ya. Dan dia harus bisa menanggung beban hidup itu, tidak lari dari tanggung jawab lah gitu ya. Mau menjalani hubungan dengan orang baru ini juga rasanya sulit ya, karena dia nggak bisa bebas lagi guys, nggak bisa bersenang-senang dengan mudahnya seperti halnya dengan kamu gitu ya. Dia udah nggak bisa seperti itu ya, karena situasinya sudah berbeda dan energinya juga sudah berbeda. Ditambah lagi yang dia jalani saat ini kan ya bukan seseorang yang menerima dia apa adanya gitu ya, terutama di dalam keadaan dia nol gitu. Kita lihat Nine of Swords. Seven of Swords, the Knight of Wands, Page of Wands. Kenapa dia merasa nggak nyaman? Kenapa dia merasa tersiksa? Ya karena kebohongannya dia terbongkar, dan dia mendengar kabar juga tentang perselingkuhan ya dari orang baru tersebut, atau pekerjaan barunya tidaklah baik ataupun lingkungannya nggak baik. Dan di sini dia menjadi memakai sifat manipulasinya ya, membohongi perasaan dia, membohongi situasinya ya, orang-orang barunya ataupun lingkungannya gitu ya. Dia memakai topeng. Dia menjalani suatu kehancuran karir ataupun tentang kesehatan dia juga lagi nggak baik. Makanya dia coba untuk menyendiri dulu nantinya. Salah satunya memperbaiki spiritualnya dia juga, dunia spiritualnya dia ya. Kita lihat tentang the Page of Pentacles-nya ya. Six of Swords, the Knight of Swords, Four of Swords. Wih guys, ini langkah hidupnya dia nih, astagfirullahaladzim, dengan orang barunya ini melelahkan ya. Dan sebagian dari mereka nih, dia dengan orang baru juga ada yang no contact ya. Jadi dia juga coba untuk memperbaiki karirnya dia. Dia juga lelah nih dengan cara dia ya lompat sana lompat sini gitu ya. Kita lihat Ten of Wands-nya. The King of Wands, the Magician,
the Queen of Cups. Dia sulit banget ya, kayaknya merasa tertekan kehidupannya dengan orang baru, dan dia kalau ingin mencapai sesuatunya itu kayaknya kesulit banget digapai. Kenapa? Ya karena semua ini adalah hasil dari spiritualnya kamu. Ya. Kamu yang focusing mensukseskan rencana-rencananya dia untuk masa depan, yaitu dengan cara spiritual yang kamu pikirkan, ritualnya kamu juga memakai trik di dalam overthinkingnya kamu gitu ya. Oh ini harus begini, ini begini gitu. Kamu menjalani hal ini dan kamu juga tahu gitu loh ya, manipulasinya dia itu kamu paham. Ini membuat dia sulit untuk sukses kembali ya, karena ya kesuksesan dia itu berasal dari spiritual yang kamu lakukan, energi yang kamu tirakatkan. Kita lihat the King of Cups nya. Dia memendam perasaan ya, dua pilihan terus menerus. The Empress, Four of Pentacles. Dia memendam perasaan ke kamu dan itu nggak bisa lepas ya. Ditambah lagi kamu orang yang penuh dengan ketulusan cinta. Itu yang membuat dia nggak nyaman kalau kamu dengan orang lain. Ya dia stuck sama kamu sih sebenarnya. Ya, dia stuck. Dan dia nggak bisa membohongi dirinya lagi kalau ya kamu selalu ada di hati dia, kamu selalu ada di pikirannya dia. Dia nggak bisa membohongi dirinya dia lagi ya, nggak bisa. Dan ya dia merasakan dengan sepenuh hatinya sebenarnya hidup bersama kamu tuh penuh dengan keceriaan, penuh dengan keberkahan. Dia apa namanya, merasakan hal itu ya. Dia memendam perasaan untuk ya sukses kembali, terus bisa berpetualang lagi. Kita lihat the Knight of Wands nya, the Queen of Pentacles, Three of Pentacles, and the Fool. Five of Swords and the Hermit. Okay. Dia orangnya nggak mau lelah ya, dia orangnya nggak mau capek, dan aku ngelihatnya di sini memang dia nekat sih ya, melihat kamu komitmen ya dengan suatu hubungan, dan kamu pun berani mengambil resiko. Kalau ada yang third party, so otomatis kamu akan keluar dari zona aman. Ini yang membuat dia merasa ya sakit hati gitu loh ya. Dan aku ngerasanya ketika dia balik lagi ke kamu ya, dia berharap bisa menikmati kebebasan dia lagi seperti dulu. Sedangkan kamu di sini sudah mengambil resiko ya, komitmen dalam perbaikan karir kamu, bisnis kamu, dan kamu akan keluar dari zona aman kalau ada third party, entah itu secara bisnis ataupun secara pasangan ya. Makanya dia di sini coba untuk merenungi diri, dan dia merasa sia-sia selama ini menyimpan rahasianya dia dari kamu,
terutama dari tripartinya ini ya, yang dia simpan, ternyata kamu tahu. Oke, so kita lihat dengan oracle-nya. Kita lihat dengan oracle, hal yang dia ingin katakan ke aku sebenarnya apa. Make the effort, greater love is worth taking the steps you're required to take. Heart-to-heart conversations, honestly discuss your feelings with each other, and this is safe for you to love. Jadi dia ngerasa gini loh, hal yang dikatakan ke kamu tuh ya, kamu sangat membantu dia ya dalam mencapai sesuatunya tuh. Jadi ya ibarat tuh kamu garda depannya, dan dia tahu gitu loh, kamu bisa membaca pikiran dia atau situasinya dia ya, tapi dia itu tidak bisa menutup hati ketika sama kamu. Dia masih membuka hatinya dengan orang lain karena dia merasa ya pasti ada yang lebih tinggi energinya dari kamu gitu loh. Jadi dia ingin yang sempurna padahal sudah dapat yang sempurna ya, dan dia tidak suka ketidaksempurnaan. Dia selalu meminta pertolongan sama teman-temannya ya, agar dia bisa menjadi dirinya dia sendiri. Jadi dia mendengar ya perkataan teman-temannya. Jadi hal yang dia ingin katakan ke aku ya, ke kamu ya, kamu sebagai garda depannya dia gitu loh. Ketika ada masalah dengan orang ataupun dengan kehidupannya dia, dengan karirnya dia, kamu yang mendengarkan, dan kamu pula yang menjadi solusinya, dan kamu yang mencari solusinya. Tapi dia salahnya adalah terlalu mendengarkan kata teman-temannya, sehingga ya itu dia selalu kurang dan kurang mencari yang lebih baik dari kamu, padahal tidak ada yang lebih sempurna dan lebih baik. Apalagi kalau dia tidak memperbaiki diri, ya otomatis akan mendapatkan yang lebih buruk dari yang kemarin. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku lah. Kita rata mesentik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.